Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dinda Rajma Nurjanah, saya sendiri Ferdiansah, dan Rika Oktavianti. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis plan dari perusahaan kami, yaitu Nikmat Nusantara. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke bisnis plan-nya. Pertama-tama ringkasan eksekutif. Jadi kita semua tahu di Indonesia ini memiliki kekayaan dari kuliner yang beragam. Dari setiap daerah memiliki masakan khas daerahnya masing-masing. Seperti itu. Tapi masyarakat modern yang hidup dengan gaya hidup serba cepat mengalami kesulitan untuk mengakses makanan-makanan tradisional karena keterbatasan waktu dan tenaga untuk menyiapkannya. Fenomena tersebut membuka peluang besar bagi produk makanan instan dan siap saji bercita rasa Nusantara yang dapat dinikmati praktis tanpa kehilangan kualitas dan keaslian dari rasanya. Jadi Nikmat Nusantara itu hadir sebagai solusi di mana masyarakat modern itu kurang bisa menikmati masakan tradisional yang terbilang ribet untuk dihidangkan. Nikmat Nusantara adalah perusahaan yang berdedikasi untuk melestarikan dan memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia dengan fokus pada cita rasa otentik dan bahan-bahan berkualitas. Kami menghadirkan beragam pilihan makanan tradisional yang dikemas secara praktis dan modern. Selanjutnya visi dan misi. Adapun visi dari perusahaan kita adalah menjadi pilihan utama masyarakat untuk makanan instan bercita rasa autentik Nusantara yang praktis dan berkualitas, serta berkontribusi dalam pelestarian dan pengenalan kuliner Indonesia di pasar lokal maupun internasional. Berikutnya ada misi untuk mencapai visi dari perusahaan ini, diantaranya menghadirkan makanan instan berkualitas tinggi dengan cita rasa khas Nusantara yang otentik dan beragam. Selanjutnya ada menggunakan bahan-bahan lokal pilihan dan menjaga proses produksi yang higienis untuk memastikan keamanan dan kelezatan produk. Berikutnya tersedia kemasan yang praktis dan ramah lingkungan untuk mendukung kenyamanan serta berkeinginan. Berikutnya membangun kesadaran masyarakat kuliner di Indonesia melalui inovasi produk yang modern namun tetap mempertahankan keaslian dari rasanya. Berikutnya berkolaborasi dengan pemasok dan komunitas kuliner untuk mendukung ekonomi lokal dan menjaga kekhasan bahan baku khas Nusantara. Terakhir ada meningkatkan jangkauan distribusi melalui kemitraan dengan toko retail, e-commerce, dan jaringan pemasaran digital. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Di strategi pemasaran ini menggunakan analisis STP, yaitu segmentasi, segmenting, targeting, dan positioning. Pertama, segmentasi. Nikmat Nusantara menargetkan generasi muda urban berusia 18 sampai 45 tahun yang mencari makanan praktis namun tetap bercita rasa lokal.
Jadi di segmentasi ini dilakukan berdasarkan demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Terutama buat yang suka dengan kemudahan dalam menyiapkan makanan dan mencintai kuliner lokal. Selanjutnya ada strategi targetingnya. Nikmat Nusantara menyasar beragam segmen pasar, mulai dari masyarakat perkotaan, keluarga muda, wisatawan yang mencari oleh-oleh kuliner, dan ekspatriat yang ingin menikmati masakan Indonesia. Selanjutnya strategi positioning. Nikmat Nusantara ini diposisikan sebagai produk makanan instan premium yang menggabungkan kepraktisan, nilai gizi, dan keaslian rasa Nusantara untuk mendukung pelestarian budaya Indonesia. Berikutnya ada rencana pengembangan. Yang pertama adalah riset dan pengembangan. Di riset pengembangan ini ada analisis tren pasar. Mana? PPT-nya masih ada itu. Berikutnya ada rencana pengembangan. Jadi ada beberapa cara yang akan kami lakukan. Yang pertama, riset dan pengembangan. Di riset dan pengembangan ini ada analisis tren pasar. Jadi kita memahami tren makanan instan dan preferensi dari konsumen, termasuk kesadaran akan kesehatan dan keinginan dari konsumen. Berikutnya di riset dan pengembangan ada pengembangan varian rasa. Jadi menawarkan variasi baru dari nasi instan dan lauk pauk seperti opsi vegetarian, bebas gluten, dan makanan rendah kalori, misalkan untuk memenuhi permintaan pasar yang lebih beragam lagi. Selanjutnya ada inovasi dalam pengemasan. Jadi menciptakan kemasan yang lebih ramah lingkungan dan mudah untuk dibuka, serta mempertimbangkan teknologi pengawetan yang agar bisa meningkatkan masa simpan dari produk kita gitu. Yang kedua ada peningkatan kualitas produk. Di peningkatan kualitas produk ada pertama pengendalian kualitas. Menerapkan sistem pengendalian kualitas yang lebih ketat selama proses produksi untuk memastikan setiap produk memenuhi standar kualitas yang tinggi. Berikutnya ada uji rasa. Mengadakan sesi uji rasa untuk mendapatkan umpan balik.
dari konsumen tentang produk baru atau varian yang sudah ada sebelumnya dan menggunakan hasil tersebut untuk melakukan perbaikan. Ketiga ada pemasaran dan promosi. Strategi pemasaran dan promosi ini ada pertama strategi pemasaran digital. Jadi meningkatkan kehadiran di media sosial dengan konten yang menarik dan relevan untuk meningkatkan keterlibatan konsumen. Selanjutnya bisa menggunakan iklan berbayar dan kampanye influencer untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi itu. Selanjutnya ada acara promosi dan sampling, kayak mengadakan acara sampling di supermarket dan festival makanan untuk memperkenalkan produk baru kepada konsumen secara langsung gitu. Yang keempat ada ekspansi saluran distribusi. Di ekspansi saluran distribusi ini ada penambahan saluran e-commerce yang dimaksud memperluas penjualan melalui platform e-commerce baru serta memperbaiki pengalaman pengguna di website resmi, termasuk sistem pembayaran yang lebih mudah lagi. Selanjutnya ada kerjasama dengan retailer. Jadi menjalin kerjasama dengan lebih banyak supermarket dan minimarket untuk meningkatkan ketersediaan produk di seluruh wilayah gitu agar lebih mudah untuk digapai produknya. Kelima, membangun strategi kemitraan. Yang pertama ada kerjasama dengan food influencer. Bekerja sama dengan food vlogger dan influencer ini untuk mengembangkan konten yang lebih menarik dan mempromosikan produk serta untuk meningkatkan kesadaran merek dari perusahaan kita. Terus ada kemitraan dengan perusahaan lain. Mencari strategi kemitraan dengan perusahaan yang fokus pada kesehatan atau keinginan untuk memperkuat posisi merek dan menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Yang nomor 6 ada disverifikasi produk, pengembangan kategori produk baru. Selain makanan instan, mengeksplorasi produk sampingan seperti bumbu siap pakai atau makanan ringan yang berhubungan dengan makanan khas Nusantara gitu. Selanjutnya ada paket berlangganan, menyediakan paket berlangganan bulanan yang mencakup variasi produk, memberikan nilai lebih tinggi konsumen setia, dan meningkatkan pendapatan berulang. Ya, terakhir ada umpan balik dan adaptasi. Di umpan balik dan adaptasi ini ada mendengarkan konsumen, tentu saja menerapkan sistem umpan balik yang aktif untuk mendapatkan masukan dari konsumen melalui survei, media sosial, maupun layanan pelanggan lain. Berikutnya ada adaptasi terhadap perubahan pasar. Jadi bersiap untuk melakukan strategi pemasaran sesuai dengan perubahan preferensi konsumen dan kondisi pasar yang terus berubah. Next slide. Untuk berikutnya akan dipresentasikan oleh Kak Oktavianti. Pada dari saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara. Sebelumnya suaranya jelas nggak ya teman-teman? Jelas tidak. Lanjut ke perhitungan rencana bisnis ya. Di sini tuh ada tabel biaya investasi awal. Jadi investasi awal tuh bisa diartikan sebagai modal yang diperlukan untuk membangun bisnis ini gitu.
Nah, di sini ada beberapa komponen investasi. Itu yang pertama mesin produksi, yang kedua alat pengemasan, yang ketiga bahan baku awal, yang keempat peralatan, yang kelima biaya sewa pabrik, yang keenam perizinan dan legalitas, yang ketujuh renovasi dan interior, dan yang terakhir itu promosi awal. Jadi total biaya investasi yang diperlukan itu sebesar 130 juta. Nah, selanjutnya yaitu tabel pengembangan. Di sini ada beberapa tahap pengembangan, ya ada 5 tahap pengembangan. Jadi total biaya pengembangannya itu sebesar 42 juta. Selanjutnya yaitu tabel biaya komponen proses penjualan. Di sini ada komponen penjualannya itu ada 5. Yang pertama bahan baku, yang kedua biaya pengemasan, yang ketiga tenaga kerja produksi, yang keempat biaya distribusi, dan yang kelima itu biaya promosi bulanan. Jadi total biaya penjualan yang diperlukan itu sebesar 27 juta. Selanjutnya ke perhitungan rencana bisnis. Jadi asumsinya itu harga jual produk per produknya itu kan 20.000 per unit ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu total fixed cost-nya yaitu sebesar 130 juta. Itu dari tabel investasi yang awal tadi. Dari yang tabel ini nih, 130 juta. Selanjutnya yaitu variable cost-nya itu 12.000 per unit. Ini tuh dari biaya komponen bahan baku dan pengemasan. Nah, rumus BEP-nya per unit rumus BEP per unit itu fixed cost yang ini 130 juta dibagi P-nya tuh harga jual per produk yaitu 20.000 per unit dikurangi fixed atau variable cost yaitu sebesar 12.000. Jadi 130 juta dibagi 20.000 dikurangi 12.000. Jadi terlebih dahulu kerjakan yang pengurangan yang di bawah ya teman-teman. Jadi 130 juta dibagi 8.000. 8.000 ini tuh dari 20.000 dikurangi 12.000. Jadi totalnya itu 16.250 unit. Nah, BEP dalam rupiahnya itu jadi BEP sama dengan BEP unit dikali harga jual per produk. Nah, BEP-nya itu sama dengan 16.250 dikali harga jual per produknya itu kan 20.000 ya. Jadi BEP dalam rupiahnya itu sebesar 325 juta. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan ya. Di sini tuh yang pertama ada keaslian rasa. Nah, jadi tuh produk Nikmat Nusantara ini tuh menawarkan citra rasa otentik kuliner dari kuliner Nusantara gitu. Jadi produk ini tuh dirancang untuk memberikan pengalaman makan yang mendekati masakan rumah gitu. Nah, itu hal yang penting bagi konsumen yang menghargai tradisi dan budaya kuliner Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu kemudahan dan kepraktisan. Nah, jadi produk ini tuh sangat mudah disiapkan, jadi hanya memerlukan air panas atau microwave. Jadi ini tuh memenuhi kebutuhan konsumen yang sibuk dan mencari solusi makanan cepat saji tanpa mengorbankan rasa yang kurang enak gitu. Jadi kemudahan ini tuh menjadi Nikmat Nusantara tuh paling ideal bagi mahasiswa, pekerja kantoran, dan keluarga yang memiliki waktu terbatas untuk memasak. Nah, selanjutnya yaitu kualitas bahan baku. Jadi Nikmat Nusantara ini tuh menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi dan alami tanpa menggunakan bahan pengawet yang berbahaya gitu. Jadi produk ini tuh tidak hanya enak tapi juga menyehatkan. Selanjutnya yaitu diversifikasi produk. Nah, dengan menawarkan berbagai varian rasa dan lauk pauk, jadi Nikmat Nusantara ini tuh mampu menarik minat berbagai segmen pelanggan. Selanjutnya brand awareness, yaitu membangun citra merek yang kuat dengan fokus kepada pelestarian budaya dan kuliner lokal gitu. Jadi membantu menciptakan identitas unik bagi Nikmat Nusantara. Dengan brand awareness yang tinggi, pemenuhan pemasaran produk dan peningkatan kepercayaan konsumen. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Itu yang pertama, harga yang relatif tinggi. Nah, jadi salah satu kelemahan dari produk kita ini tuh
harga yang relatif tinggi gitu dibandingkan merek makanan instan lainnya gitu. Meskipun kualitasnya baik, harga ini tuh dapat mengurangi daya tarik bagi konsumen gitu, karena kan kayak itu mah mahal gitu. Nah, selanjutnya ketergantungan pada pemasok. Nah, jadi karena ketergantungan kepada pemasok bahan baku itu sangat bergantung ya. Jadi jika terjadi gangguan dalam pemasokan itu dapat menghambat produksi gitu. Nah, selanjutnya yaitu persepsi terhadap makanan instan ya. Nah, masyarakat tuh sering memiliki stigma yang negatif terhadap makanan yang instan karena mereka tuh memikirkan kayak makanan yang instan tuh pasti makanan yang kurang sehat, yang kurang menyehatkan dan kurang gizi gitu. Nah, persepsi ini tuh dapat menghambat penjualan dari produk kita sendiri. Selanjutnya yaitu pemasaran yang masih perlu ditingkatkan. Nah, meskipun ada upaya pemasaran yang udah dilakuin gitu, jadi efektivitas promosi itu masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau audiens yang lebih luas gitu. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu peningkatan permintaan untuk makanan praktis. Nah, jadi gaya hidup modern yang sibuk ini tuh mendorong permintaan untuk makanan cepat saji dan praktis. Nah, ini tuh menciptakan pasar luas bagi produk makanan instan seperti Nikmat Nusantara ini. Jadi memungkinkan pertumbuhan penjualan secara signifikan. Selanjutnya yaitu kesadaran konsumen terhadap makanan sehat gitu. Nah, meningkatnya minat konsumen terhadap makanan sehat dan bergizi itu memberikan peluang untuk memperkenalkan varian dari produk kita gitu. Kan sekarang udah banyak konten-konten yang ngasih tahu kayak tentang kesehatan gitu ya. Nah, ini tuh menjadi peluang besar buat kita memasarkan produk kita. Nah, selanjutnya yaitu ekspansi ke pasar internasional. Nah, ada peluang untuk mengekspor produk kita ke negara-negara yang populasi diaspora Indonesia atau negara lain yang tertarik dengan kuliner Indonesia gitu. Yang terakhir yaitu kemitraan strategis. Jadi kemitraan dengan platform e-commerce, restoran atau perusahaan penyedia makanan dapat memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Nah, jadi yang pertama itu persaingan yang ketat ya. Jadi banyaknya merek lokal dan internasional yang menawarkan produk serupa tuh dapat mengurangi pangsa pasar Nikmat Nusantara gitu. Nah, selanjutnya perubahan regulasi. Jadi kebijakan pemerintah terkait keamanan pangan dan produksi makanan ini tuh dapat mempengaruhi operasional bisnis gitu. Selanjutnya itu fluktuasi harga bahan baku. Nah, kenaikan harga bahan baku tuh dapat mempengaruhi biaya produksi secara keseluruhan gitu. Jadi kan kayak misalkan mendekati Lebaran ini tuh biasanya harga-harga daging sapi atau yang lainnya tuh pasti meningkat ya. Nah, itu tuh dapat mempengaruhi biaya produksi secara keseluruhan dari produk kita. Selanjutnya yaitu yang terakhir perubahan selera konsumen. Nah, selera dan preferensi konsumen itu kan cepat banget berubahnya ya. Tren baru dalam makanan juga bisa muncul tanpa peringatan gitu. Jadi tidak ada inovasi dalam produk untuk mengikuti tren baru tersebut. Penjualan kita tuh bisa berpengaruh negatif gitu. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih buat Rika yang sudah presentasikan tadi. Berikutnya ada bisnis model kanvas yang akan dipresentasikan oleh Dinda. Pada Dinda saya persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan menjelaskan terkait BMC dari Nikmat Nusantara sendiri. Yang pertama itu adalah customer segment. Di mana customer segment dari Nikmat Nusantara sendiri itu adalah yang pertama masyarakat urban yang sibuk.
kenapa masyarakat urban yang sibuk? Karena biasanya para masyarakat yang kerja gitu, nah biasanya mereka tuh sangat-sangat membutuhkan makanan praktis yang cepat gitu dan biar efisien. Terus selanjutnya itu adalah traveler dan pendaki. Nah jelas teman-teman, untuk yang suka naik gunung itu makanan praktis itu sangat-sangat berguna banget ya teman-teman, apalagi untuk yang sering berpergian outdoor, beraktivitas di luar gitu, benar-benar butuh makanan yang tahan lama tapi praktis gitu. Terus selanjutnya itu adalah pelajar dan mahasiswa yang ngekos. Nah biasanya teman-teman yang ngekos gitu butuh banget makanan siap saji yang instan gitu biar cepat dan mudah gitu kan. Nah terus selanjutnya itu adalah keluarga muda. Biasanya keluarga atau pasutri yang baru nikah itu biasanya mereka butuh banget makanan yang instan gitu biar nggak repot untuk masaknya. Terus selanjutnya itu adalah di value proposition, apa aja sih kelebihan dari Nikmat Nusantara sendiri. Itu yang pertama adalah makanan instan siap saji yang berkualitas. Nah berkualitas seperti apa? Jadi produk nasi yang kita buat itu adalah lauk pauknya itu benar-benar mudah banget disiapin dan juga pasti tentunya enak dan juga bergizi. Jadi kan teman-teman tahu nggak sih, untuk nasi apalagi yang penyandang diabetes tuh perlu banget nasi seperti yang kami buat di produk Nikmat Nusantara ini, karena gulanya itu sedikit. Jadi udah kami diuji di beberapa informasi yang kami terima gitu, ternyata kalau misalkan nasi yang siap saji ini atau instan itu lebih bergizi gitu, lebih berkurang gulanya. Terus selanjutnya adalah mudah dan praktis. Nah produk ini juga bisa dimakan kapan saja, di mana saja tentunya gitu. Jadi cara buatnya itu cuma dituangin pakai air panas dan itu, atau misalkan teman-teman punya microwave itu sudah jadi, bisa langsung dimakan buat nasinya. Terus selanjutnya itu adalah kenyamanan untuk konsumen yang sibuk. Nah untuk konsumen yang sibuk ini cocok banget untuk para yang sudah aku sebutkan tadi, mulai dari pekerja yang emang sibuk, terus para pelajar juga, atau orang yang suka traveler atau hiking gitu ya. Nah terus selanjutnya itu adalah rasa tradisional Nusantara. Nah kita menciptakan rasa-rasa yang ada di Nikmat Nusantara ini itu adalah rasa yang emang makanannya itu khas dari Nusantara sendiri, seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya adalah channel, gimana sih kita menyalurkan produk dan makanan kita sendiri. Itu yang pertama adalah di e-commerce, tentu juga menggunakan platform media sosial mulai dari Shopee, Tokopedia, Lazada, dan website resmi dari Nikmat Nusantara sendiri. Terus selanjutnya itu adalah kita juga menggunakan retail, di mana produk ini tuh dijual juga di supermarket, di minimarket, terus toko kelontong, dan juga kita bekerja sama dengan gerai retail modern seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya adalah kita juga menggunakan distribusi langsung, kayak kita juga buka beberapa gerai kayak misalkan di stasiun, di bandara, seperti itu. Terus selanjutnya kita juga menggunakan platform media sosial, kita juga menggunakan media Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp untuk menjangkau target pasar kita. Terus selanjutnya adalah customer relationship, di mana yang pertama kita menggunakan layanan pelanggan. Apa itu layanan pelanggan? Jadi kita menyediakan layanan untuk kayak pengaduan gitu melalui platform digital seperti email, terus di media sosial, dan juga di chat online gitu. Terus selanjutnya adalah program loyalitas dan event. Program loyalitas dan event itu seperti apa? Jadi kita membangun sebuah komunitas pengguna melalui loyalitas dan event berbasis pengalaman seperti itu. Terus dan selanjutnya itu adalah personalization. Nah, apa itu personalization? Jadi kita juga menawarkan beberapa varian paket rasa yang bisa disesuaikan dengan selera dari pelanggan sendiri teman-teman. Nah selanjutnya itu adalah revenue stream, atau dari mana sih aliran pendapatan dari Nikmat Nusantara itu. Yang pertama kita melakukan penjualan produk, jelas kita mendapatkan pendapatan dari penjualan langsung melalui yang sudah tadi disebutkan, mulai dari retail fisik dan juga e-commerce gitu. Terus selanjutnya yang sudah disebutkan juga tadi dari rencana pengembangan, kita juga menggunakan paket berlangganan
seperti itu. Nah, untuk paket berlangganan sendiri itu kayak kita menggunakan misalkan nih dari Fedri itu mau berlangganan dengan Nikmat Nusantara sendiri, jadi kita kirim setiap bulannya untuk paket berlangganan tersebut seperti itu. Nah, terus selanjutnya itu adalah kita juga bermitra dengan pihak ketiga, di mana kita juga bekerja sama dengan perusahaan traveler dan event organizer. Jadi yang sekiranya memang membutuhkan makanan instan untuk para pesertanya seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya di key research atau sumber daya utama yang kita butuhkan itu adalah yang pertama kita perlu bahan baku seperti beras, lauk pauk, bumbu, dan bahan-bahan pengawet alami lainnya. Nah, teman-teman tahu nggak sih ternyata sempat aku baca di beberapa informasi ternyata gula itu menjadi salah satu pengawet makanan alami yang aman gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan pabrik dan juga mesin produksi. Terus selanjutnya kita juga tentu menggunakan perlu dengan adanya brand Nikmat Nusantara, di mana itu kita akan melakukan hak paten untuk dari produk ini. Terus selanjutnya adalah tim penjualan dan distribusi. Nah, untuk di tim penjualan dan distribusi sendiri itu untuk memastikan ketersediaan produk di pasaran, dan selanjutnya itu adalah tim pemasaran, itu berfungsi juga untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Oke, selanjutnya di key activities kita ada beberapa hal yang kita perlukan. Yang pertama itu adalah produksi makanan instan. Terus kita juga melakukan R&D produk. Tentu kita untuk mengembangkan varian gunanya dari R&D ini itu adalah untuk mengembangkan varian rasa dan juga untuk mengetahui teknologi pengawetan makanan yang berkualitas tinggi dan juga aman. Seperti yang tadi aku sebutkan bahwa gula adalah salah satu pengawet makanan yang alami. Terus selanjutnya adalah pengendalian kualitas, mengawasi setiap tahapan gitu ya, seperti mulai dari produksi agar produk itu memiliki standar mutu dan kesehatan yang terjamin, seperti itu, teman-teman. Dan yang terakhir selanjutnya itu adalah pemasaran dan juga promosi. Tentu kita juga melakukan aktivitas pemasaran melalui media sosial, kita juga menggunakan influencer, dan juga kita menggunakan iklan digital sebagai media pemasaran dari produk Nikmat Nusantara ini. Selanjutnya adalah distribusi, yaitu untuk menyalurkan produk melalui jalur distribusi seperti di retail modernnya, terus di tradisionalnya, dan juga di platform e-commerce seperti itu. Terus selanjutnya itu adalah key partners, kita bermitra dengan beberapa perusahaan, mulai dari pemasok bahan baku, terus selanjutnya adalah pabrik pengolahan makanannya, terus distributornya, mitra logistik, dan juga teknologi, serta toko percetakan, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah cost structure, jadi biaya pengeluaran dari Nikmat Nusantara sendiri itu yang pertama adalah kita menggunakan adanya biaya produksi, termasuk pembelian bahan baku, pengolahan, pengemasan, dan juga tenaga kerja, dan di dalamnya itu udah mulai termasuk adanya gaji untuk pengelola dan segala macam seperti itu, teman-teman. Terus untuk biaya distribusi, nah itu untuk biaya distribusi sendiri itu mulai dari pengiriman produk dari ke distributor ke retailer, seperti itu. Terus selanjutnya adalah biaya pemasaran, jelas biaya pemasaran, pengiklanan, terus promosi di media sosial, dan juga kita mungkin akan mengadakan event marketing seperti itu. Terus selanjutnya adalah biaya R&D, jelas research and development, untuk melakukan pengembangan produk-produk baru dari Nikmat Nusantara sendiri, dan melakukan inovasi juga dalam pengawetan makanan dari produk Nikmat Nusantara. Dan yang terakhir itu adalah biaya logistik, di mana biaya logistik itu adalah mulai dari pengelolaan dari rantai pasoknya, penyimpanan, dan juga pengirimannya. Boleh next slide. Nah, ini adalah beberapa produk dari Nikmat Nusantara. Yang pertama itu adalah nasi putih instan. Nah, kita tuh buat nasi putih instan yang teman-teman bisa masaknya itu sangat instan sekali. Jadi teman-teman tinggal masukin air panas ke dalam kemasannya itu, atau bisa menggunakan microwave, terus tunggu kisaran di 7-10 menit. Habis itu teman-teman udah jadi bisa langsung makan nasi gitu tanpa harus nunggu lama-lama.
Terus selanjutnya itu adalah nasi rendang instan. Nah, di dalam nasi rendang instan itu udah ada nasi sama lauknya gitu. Jadi sama halnya kayak tadi untuk cara pemasakannya. Jadi teman-teman ini bisa nikmatin rasa rendang khas Minangnya gitu dalam bentuk praktis dan instan gitu tanpa ribet-ribet. Nah, terus ini juga dibuat dari daging sapi pilihan dengan bumbu rendangnya itu asli, dan nasi rendang ini pun sangat-sangat bisa memanjakan lidah para pembelinya seperti itu. Next slide. Nah, selanjutnya itu adalah nasi rawon instan. Nah, untuk nasi rawon instan sebenarnya itu sama, di dalam kemasannya itu terdapat nasi instan dan termasuk dari lauk pauknya sendiri, yaitu rawon. Nah, nasi rawon instan itu punya kuah hitam khas dari keluaknya itu yang kaya rasa banget, lengkap dengan potongan daging sapi yang empuk dan rempah pilihan. Sajian ini menghadirkan nuansa kuliner Jawa Timur dalam kemudahan penyajiannya. Jadi kalau misalkan dalam produk nasi rawon instan ini tuh teman-teman kayak ada tiga kemasan gitu, ada nasi putih instannya, terus ada daging potongnya, dan nanti teman-teman juga bakal dikasih kayak bumbu dari rawonnya itu. Jadi nanti teman-teman bisa makan nasi rawon yang ada kuahnya gitu, tapi secara instan gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah nasi sambal cumi instan. Nah, perpaduan sempurna antara nasi yang pulen dan sambal cumi yang pedas itu bisa menggugah selera makan. Nah, cumi yang segar itu dimasak dengan bumbu sambal spesial khas dari produk Nikmat Nusantara sendiri gitu, dan bisa memberikan rasa yang gimana, gak bisa dilupain lah sama teman-teman gitu, karena kayak kita tinggal dalam satu kemasan, terus kita tinggal masak si nasi instan tersebut, habis itu teman-teman bisa langsung makan gitu tanpa repot-repot harus beli dulu, harus GoFood segala macam seperti itu. Terus selanjutnya ada nasi dendeng balado instan. Nah, hidangan dari nasi dengan lauk dendeng balado pedas ini tuh punya potongan daging sapi yang tipis dan juga punya sambal balado khas dari Sumatera Barat. Nah, itu benar-benar bisa menggugah selera teman-teman untuk makan gitu pakai nasi hangat, terus makan dengan dendeng balado itu enak banget sih teman-teman. Terus selanjutnya itu yang terakhir adalah nasi ayam suwir instan. Nah, nasi dengan lauk ayam suwir itu berbumbu rempah yang meresap sempurna gitu teman-teman, dengan ayam yang empuk dan juga ayam bumbu yang khas dari Nusantara seperti itu. Dan dari produk dari Nikmat Nusantara sendiri itu adalah produk yang benar-benar siap saji dan sangat instan sekali teman-teman, nggak perlu repot harus GoFood atau harus nunggu masak dulu segala macam gitu. Jadi ini adalah salah satu terobosan yang paling mutakhir ya gitu teman-teman untuk saat ini, seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sekian bisnis plan dari perusahaan Nikmat Nusantara ya. Barangkali ada dari teman-teman ada yang ingin bertanya, saya buka sesi tanya jawab. Ada orangnya. Pertanyaannya, Ira, halo. Sorry tadi nggak ada suaranya.
Dari aku dulu ya. Sebelumnya izin bertanya kepada kelompok 4, bagaimana cara perusahaan dalam menghadapi perubahan tren konsumen, karena kan ini tuh makanan ya, tentunya kalau makanan tuh selera orang pasti akan berbeda-beda. Terima kasih. Menghadapi perubahan tren gitu sama selera. Iya, Pet. Oke. Selanjutnya, Epi pertanyaannya, mangga. Oke, sebelumnya izin bertanya untuk kelompok 4. Tadi itu kan dijelasin di PPT itu ada di bagian rencana pengembangan, bagian ekspansi saluran distribusi itu teh kan ada kerjasama dengan retailer ya. Sedangkan kan untuk produk yang ditawarkan itu kan makanan yang memang untuk daya tahan produknya itu kurang lama, dan penjualannya pun kayak nggak pasti, kayak kadang ada yang sehari laku, ada yang sehari cuma sedikit gitu. Nah, apabila ternyata produk yang kita jual, yang kelompok kalian jual itu ternyata masih banyak di supermarket tersebut, apa langkah yang akan diambil kelompok kalian untuk menangani permasalahan tersebut? Oke. Selanjutnya, Ripki. Maaf Ki, kurang jelas. Masih kurang jelas suaranya. Mungkin bisa ditulis aja di kolom chat ya Ki. Sekarang udah kedengar? Kedengar. Oke. Pertanyaannya, jadi bagaimana Nikmat Nusantara memproyeksikan diri mereka dalam 5 tahun ke depan, serta bagaimana strategi dari Nikmat Nusantara dalam menghadapi ancaman eksternal dalam menghadapi 5 tahun
izin waktu buat kursi dulu ya. Izin menjawab pertanyaan dari Ira ya. Tadi pertanyaan Ira itu bagaimana cara perusahaan dalam menghadapi perubahan tren konsumen, karena misalkan dari selera orang yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk menghadapi perubahan tren konsumen itu kan terbilang dinamis perubahan tren konsumen itu. Jadi perusahaan Nikmat Nusantara ini bisa secara rutin melakukan riset pasar dan memantau perkembangan preferensi konsumen. Misalnya melalui survei atau analisis media sosial, melihat yang lagi tren di media-media sosial, atau mendengarkan feedback dari pelanggan gitu. Dengan data-data tadi itu, perusahaan bisa berinovasi pada produk, menyesuaikan varian rasa lagi, dan memperbaiki kualitas sesuai selera di pasar. Terus fleksibilitas dalam produksi dan kolaborasi dengan influencer juga bisa membantu menyesuaikan strategi pemasaran sesuai tren yang berkembang sehingga produk tetap relevan dan diminati oleh konsumen begitu. Gimana Ira? Udah terjawab belum? Cukup, terima kasih.
ada kerjasama dengan retailer. Nah, jadi tuh misalkan produk yang tersisa itu masih banyak, langkah apa yang akan diambil oleh kita untuk menangani permasalahan ini gitu kan pada intinya pertanyaannya. Nah, jawabannya tuh jadi sebelumnya tuh kita udah coba tanggapi untuk produk makanan instan ini tuh tahannya itu cukup lama ya teman-teman. Jadi sekitar 6 sampai 1 tahunan gitu, tergantung dari kualitas seller dan kandungannya di dalam makanan tersebut. Jadi hal ini tuh kita udah tahu karena udah coba baca di beberapa sumber penelitian. Nah, apalagi kalau misalkan disimpan di kulkas atau di freezer itu bisa tahan lebih lama lagi gitu. Nah, tapi untuk mengatasi kelebihan stok dari Nikmat Nusantara ini tuh yang mendekati masa kadaluarsa di retailer ya. Nah, langkah efektif yang dapat dilakukan itu yaitu menawarkan promosi khusus seperti diskon atau bundling produk gitu. Nah, untuk menarik konsumen membeli produk dalam waktu yang singkat gitu. Jadi selain itu memperluas distribusi melalui penjualan online atau kerjasama dengan acara lokal dapat mempercepat penyerapan dari suatu produk. Nah, monitoring stok secara berkala juga penting untuk menyesuaikan produk ke depannya agar tetap sesuai dengan permintaan dan menghindari resiko dari penumpukan produk. Gitu. Bagaimana ya, Pi? Ya, dapat di Oke, selanjutnya aku ingin untuk menjawab pertanyaan dari Rifki. Pertanyaan itu adalah gimana sih Nikmat Nusantara itu bisa memproyeksikan diri dalam 5 tahun ke depan, dan gimana caranya atau strategi kita itu dalam menghadapi ancaman eksternal selama 5 tahun ke depan seperti itu ya Rifki. Nah, dalam 5 tahun ke depan produk Nikmat Nusantara itu bakal memproyeksikan diri sebagai merek makanan instan yang terkemuka, yang dikenal dengan kualitas rasa Nusantara dan juga bahan yang berkualitas seperti itu. Nah, visi ini tuh bakal kami capai melalui strategi pengembangan produk yang tentunya lebih responsif terhadap tren konsumen dan ekspansi distribusi baik offline maupun online, serta juga kita bakal memperkuat branding dengan berkolaborasi bersama mitra-mitra lokal dan nasional. Lalu untuk menghadapi ancaman eksternal seperti persaingan yang ketat dan perubahan regulasi gitu. Nah, Nikmat Nusantara ini akan terus beradaptasi dan dengan inovasi produk-produknya, dan juga bakal tetap terus menjaga kualitas dan standar keamanan dari produk kita, terus juga menjaga kualitas dan standar keamanan pangannya, serta menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah dan komunitas-komunitas lokal gitu. Nah, selain itu juga kita tetap melakukan diversifikasi produk, dan kita melakukan optimasi harga akan terus dilakukan untuk menambah nilai yang lebih kompetitif di pasar yang semakin dinamis seperti itu, Rizky. Bagaimana? Dikarenakan semua pertanyaan sudah terjawab ya, kalau nggak ada yang ditanyain lagi dari teman-teman, mungkin ditutup. Sekian bisnis plan dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.